IPS Geografi kelas 7. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga ya Nak ya, yaitu tentang peta. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing lagi mendengar apa itu peta ya Nak ya. Nah, peta ini Nak terdapat dalam 3 ya. Yang kalian lihat itu terdapat dalam 3 bentuk. Bisa dari peta, bisa dari globe, dan bisa juga dari atlas ya. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu materi dari peta ini ya. Nah, sebelum kita memasuki apa itu peta sesungguhnya ya, kita tahu dulu tujuannya. Kalian harus memahami pengertian peta, fungsi peta, dan ciri-ciri peta ya. Nanti kalau kalian sudah memahami semua ini, kalian akan tahu dan bisa membuat peta. Ya, lanjut. Nah, peta ini Nak, peta ini adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang. Pada suatu bidang. Yang dikatakan bidang itu ini Nak, ya, ini bidang. Nah, pada suatu bidang datar dan dapat diperkecil dan diperbesar dengan menggunakan skala. Jadi, sebelum kalian membuat peta ini ya, peta ini harus dulu kita buat dulu garis tepinya ya. Ini contoh ya Nak ya, garis tepinya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan garis tepi. Nah, untuk membuat peta besar atau peta kecil ini dengan menggunakan skala. Nah, peta sebelum kalian membuat atau menggambar peta, kalian harus tahu dulu Nak konsep atau unsur-unsur yang terdapat pada peta ya. Jadi bukan cuma gambar saja yang kamu bisa gambar. Ternyata ada beberapa syarat atau ada beberapa komponen peta ya. Pertama, kita kalau membuat peta pasti harus membuat judul ya. Pertama itu judul, unsur peta. Kalau nggak pakai judul, nggak bisa Nak bacanya peta apa ini ya Nak ya. Jadi harus ada peta judul. Judulnya peta perakiraan sifat hujan. Jadi di dalam peta ini membahas tentang perkiraan tentang hujan ya. Setelah judul itu ada garis tepi. Nah, yang dikatakan garis tepi ini ada 2 nih. Garis bujur dan garis lintang. Jadi kalau kita nak buat peta, kita harus membuat garis bujur dengan lintang atau disebut dengan garis astronomisnya ya. Terus yang kedua, tentu pasti ada skala ya. Setiap peta pasti memiliki skala. Bagaimana Bu cara mendapatkan skala? Tadi jarak pada peta itu dibagi jarak sebenarnya. Jadi adanya perbandingan. Nanti kita bahas masalah hitung-hitungan itu. Terus pasti akan ada arah mata angin ya. Nah, terus lanjut lagi Nak, skala angka. Ini yang dikatakan skala angka, ini dikatakan dengan skala garis. Jadi skala itu ada 2 ya. Skala angka dan skala garis. Di dalam peta itu terdapat simbol. Nah, simbol inilah yang memberi keterangan pada peta. Contoh, kita lihat warna merah artinya bawah normal. Artinya daerah yang ada pada warna merah di peta ini itu perkiraan cuacanya masih di bawah normal ya. Warna kuning normal, berarti peta yang warnanya kuning itu normal cuacanya. Yang ketiga, di atas normal, berarti warna hijau pada peta ya, ini digambarkan di atas normal cuacanya. Nah, jangan lupa Nak, dalam pembuatan peta itu kita harus lampirkan dari mana data itu kamu dapat ya. Nah, data ini dapatnya dari Statkin Karangplos Malang ya. Artinya sumber ini dapat di dalam BMKG Stasiun Klimatologi Karangplos Malang ya. Jadi data ini dapat di BMKG ya. Oke, lanjut. Nah, sudah itu Nak ya, sudah pembuatan peta, kita harus tahu fungsi peta itu apa. Menunjukkan posisi dan lokasi di muka bumi ya. Artinya peta itu menunjukkan posisi dan lokasi di muka bumi. Itulah gunanya adanya garis astronomis.
garis bujur dan garis lintang, ya. Terus menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena fisik dan sosial budaya. Nah, ternyata peta itu ya bisa juga untuk ukuran luas, ya. Ukuran luas, fenomena fisik dan juga sosial budaya. Dan yang ketiga itu menunjukkan jarak serta sebaran fenomena permukaan bumi. Nah, jarak inilah yang dikatakan dengan jarak peta dan jarak sebenarnya pada peta tersebut. Oke? Nah, ada beberapa syarat peta yang baik dalam pembuatan peta. Pertama itu comfort atau peta harus sama bentuk. Kita lihat tadi, ya. Petanya harus sama bentuk. Kita lihat, sama nggak kira-kira bentuknya? Sama nggak? Karena apa? Karena adanya garis. Nih, ini yang dikatakan sama bentuk. Ini adalah comfort tadi. Terus kita lihat yang kedua, equidistant, ya. Peta harus sama jarak. Nah, dalam pembuatan peta, jarak tadi, jarak tepi dengan jarak garis astronomis itu harus sama. Ya, ndak kate nak kalau nak besar sebelah, kecil sebelah, karena itu ada ukuran. Ya, nanti kita bahas itu untuk pertemuan berikutnya. Memiliki petunjuk arah. Petunjuk arah tadi mata angin, utara, barat, timur dan selatan, ya. Terus data yang harus kalian dapatkan itu harus benar, harus lengkap, harus rapi dan teliti. Makanya di dalam pembuatan peta itu harus dilampirkan sumber datanya, ya. Lanjut. Nah, ya. Nanti akan kita lanjutkan materi ini di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Nanti akan ada latihan di Google Classroom. Bagi kalian yang ingin bertanya, Ibu buka di Google Classroom, ya. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.